ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara pengolahan data, di mana pengolahan data ini saya ambil dari situs Kaggle. Dan di sini terdapat 3 variabel dan ada 100 responden. Dan di sini ada totalnya. Totalnya itu didapat dari rumusnya sum. Baru kita blok semua X1, X2, X3. Dan pada X1, X2, X3 ini juga kita jumlahkan ke bawah. Ini yang X1 kita blok dari atas sampai bawah dan hasilnya segini. Begitu juga dengan X2 dan X3. Selanjutnya itu ada pemusatan data. Terdapat mean, median, modus, persentil 5, persentil 50, dan persentil 95. Jadi pada mean dalam variabel pertama itu rumusnya ada round dikali average. Begitu juga dengan X2 dan X3, sama rumusnya dengan X1. Total pada mean rumusnya sama, tetapi dia blok bagian totalnya. Setelah itu pada median, dia rumusnya itu median dikali ini variabel pertama juga di blok dan sama juga dengan X2 dan X3, dan total pada median itu rumusnya sama yang dia blok itu pada bagian total. Setelah itu ada modus. Modus itu rumusnya mode pada variabel 2 dan 3. Rumusnya juga sama dengan variabel 1, dan pada total modus juga dia rumusnya sama, tetapi dia blok bagian totalnya ini. Pada persentil 5, dia menggunakan rumus persentil dikali ini blok semua yang variabel 1, baru dibagi 0,05. Begitu juga dengan X2 dan X3. Pada bagian totalnya, dia menggunakan rumus persentil juga, tetapi dia blok bagian total yang pada tingkat kepuasan pengunjung. Pada persentil 50, dia sama dengan rumusnya persentil 5, tetapi dia dibagi dengan 0,05. Begitu juga dengan X2 dan X3-nya. Dan pada total persentil 50 juga sama rumusnya. Ini bagian totalnya di blok dan dibagi dengan 0,05. Dan pada persentil 95 dia menggunakan rumusnya juga sama, tetapi dia dibagi dengan 0,95. Begitu juga dengan X2 dan X3, dan pada total persentil 95 juga sama. Dia blok bagian totalnya dan dibagi dengan 0,95. Pada bagian penyebaran data, di sini ada simpangan rata-rata, standar deviasi, variansi, maksimal, minimal, range, standard error of mean, skewness, dan kurtosis. Jadi rumus simpangan rata-rata itu ini round dikali AVDF, begitu juga dengan X2 dan X3. Total simpangan rata-rata itu sama rumusnya, tapi dia blok bagian total ini. Pada standar deviasi, dia menggunakan rumus round dikali STDF. Begitu juga dengan X2 dan X3. Pada total standar deviasi juga sama rumusnya. Setelah itu ada juga variansi. Dia menggunakan rumus round dikali var. Itu juga dengan X2 dan X3. Pada total variansi juga sama dengan rumusnya, dan dia blok bagian total ini. Terus pada max juga dia menggunakan rumus max, juga dengan X2 dan X3. Total maksimal juga begitu, dia blok bagian total tingkat kepuasan pengunjung. Pada min juga dia menggunakan rumus min, dan ini rumusnya. Begitu juga dengan X2 dan X3, dan ini total minnya itu dia blok bagian total tingkat kepuasan pengunjung. Terus range itu dia rumusnya maksimal dikurang min. Begitu juga dengan X2, X3, dan total range-nya itu dia rumusnya total max dikurang total min. Dari standar error of mean, dia menggunakan rumus round dikali standar deviasi dibagi SQRT dikali 100, begitu juga dengan X2 dan X3,
Dan bagian total standard of mean juga rumusnya sama. Pada skewness juga dia menggunakan rumus round dikali SQ. Begitu juga dengan X2 dan X3 sama rumusnya. Total skewness dia sama rumusnya juga, tetapi dia blok bagian total ini. Kurtosis juga dia menggunakan rumus KURT. Begitu juga dengan variabel 2 dan 3. Total pada kurtosis juga dia sama, tetapi dia blok bagian totalnya. Selanjutnya itu ada distribusi frekuensi. Ada range, banyak kelas, panjang kelas, batas kelas atas, dan batas kelas bawah. Range didapatkan dari range pada bagian penyebaran data. Begitu juga dengan X2, X3, dan totalnya juga sama diambil dari penyebaran data pada bagian range. Banyak kelas, dia menggunakan rumus ini. Begitu juga dengan X2 dan X3. Setelah itu panjang kelas, dia menggunakan rumus range dibagi banyak kelas. Sama juga X2 dan X3 total panjang kelas juga sama. Batas kelas atas didapatkan dari max ini. Begitu juga dengan X2 dan X3. Dan batas kelas bawah juga didapatkan dari minimal ini. Selanjutnya kita akan membuat bar chart dan pie chart. Cara membuatnya itu kita blok bagian total tingkat kepuasan pengunjung. Kita blok semua. Lalu pencet insert. Setelah itu pencet pivot chart dan pivot table. Setelah itu pencet OK. Setelah itu kita pencet ini bagian total. Dan setelah berbentuk kayak gini, kita pindahkan ini ke bagian kategori. Ini sudah jadi bar chartnya. Setelah jadi bar chart, kita buat lagi pie chartnya. Jadi cara buat pie chartnya itu kita blok semua ini tabelnya, lalu pencet pie chart. Setelah itu pencet label data, terus pencet opsi lainnya, lalu kita pencet persentase, dan ini bagian nilai kita hapus. Setelah sudah jadi pie chart dan bar chartnya, kita copy dan pindahkan ke sini. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.